Baik, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama bersama saya, Bapak Lingga. Pada kesempatan ini kita akan memasuki materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Mungkin kita sudah pernah mendengar kata kerajaan Allah. Kata kerajaan Allah mungkin pernah kita dengarkan dari pendeta, dari pastor, bahkan dari guru agama kita. Mendengar kata kerajaan Allah, kita terbayang dengan suatu tempat mungkin, ya, suatu singgasana yang megah. Di sana ada penjaganya, di sana ada rajanya yang duduk didampingi oleh para algojo atau prajurit. Baik, sekarang kita lihat dulu paham tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah paham kerajaan Allah pada perjanjian lama. Pada perjanjian lama ada 3 paham tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah Allah dianggap sebagai raja yang kuat, perkasa, yang bisa mengalahkan serangan musuh. Lalu yang kedua, pada perjanjian lama kerajaan Allah itu dipahami Allah raja yang berkuasa, hebat. Lalu yang ketiga, paham perjanjian lama Allah raja yang berdaulat. Itulah ada 3 penafsiran pada perjanjian lama tentang kerajaan Allah. Baik, lalu paham yang kedua yaitu paham kerajaan Allah menurut orang Yahudi. Paham kerajaan Allah menurut orang Yahudi ada juga 3. Yang pertama, kerajaan Allah itu dipahami sebagai kerajaan Allah yang bersifat politis atau politik. Lalu paham yang kedua, orang Yahudi memahami kerajaan Allah itu bersifat apokaliptik, tersembunyi, tidak nyata. Lalu paham yang ketiga, orang Yahudi memahami kerajaan Allah itu bersifat religius yuridis atau hukum keagamaan. Nah, lalu berikut paham kerajaan menurut Yesus sendiri. Ya, jadi menurut Yesus sendiri kerajaan Allah itu adalah Allah berkuasa atas diri manusia. Itulah yang sudah saya sampaikan tadi pada pembukaan. Lalu yang kedua, manusia memberi diri dikuasai oleh Allah. Itulah paham kerajaan Allah menurut Yesus. Dan yang ketiga, Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi paham yang ketiga inilah yang kita anut. Lanjut, kita lihat dulu apa sih pengertian dari paham kerajaan Allah yang menurut orang Yahudi tadi, supaya kita semua mengerti. Paham kerajaan Allah yang bersifat politis maksudnya kerajaan Allah yang damai, sejahtera, hanya bisa terwujud apabila Allah hadir, tampil menjadi seorang tokoh politik. Itulah pemahaman mereka. Allah hadir ke dunia ini menjadi tokoh politik yang dengan gagah berani memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi. Jadi mereka membayangkan bahwa Allah itu turun ke dunia menjadi ahli politik, bisa melawan musuhnya. Lalu kerajaan Allah yang bersifat apokaliptik, tersembunyi, maksudnya adalah kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi.
Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Maksudnya Allah itu hadir mengubah muka bumi kita ini sehingga ada bumi yang baru. Jadi itulah apokaliptik tersembunyi. Lalu paham ketiga, kerajaan Allah bersifat yuridis, religius. Artinya Allah sekarang sudah meraja secara hukum, yakni hukum Taurat. Sedangkan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi seluruh bangsa. Jadi maksudnya saat ini memang Allah sudah meraja secara hukum, yaitu dalam hukum Taurat. Lalu pada akhir zaman Allah akan memberi hukuman kepada mereka yang melanggar hukum Taurat. Jadi itulah yang dimaksud dengan pemahaman kerajaan Allah menurut hukum yuridis religius. Jadi ada 3 pemahaman yang tersebar di masyarakat Yahudi. Kerajaan Allah itu dipahami seperti ini, kerajaan Allah ini dipahami seperti ini, kerajaan Allah itu dipahami seperti ini. Tetapi meski banyak pemahaman, kesimpulannya adalah bahwa kerajaan Allah yang dimaksud adalah di mana kita memberi diri dirajai oleh Allah. Kita mau melakukan hukum Allah supaya kita selamat. Orang yang tidak mau melakukan itu berarti dia dirajai oleh diri sendiri. Jadi jangan kita berbayang-bayang, menghayal bahwa kerajaan Allah itu di mana Allah turun ke dunia menjadi raja, ada tempatnya, ada dayang-dayangnya. Tidak. Jadi ketika kita memberi diri dirajai oleh Allah, disitulah kerajaan Allah itu datang. Semoga penjelasan saya pada pertemuan hari ini memberikan pemahaman kepada kita semua tentang apa itu kerajaan Allah. Terima kasih. Semangat.